Assalamualaikum, hai teman jalan semua, kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Alarian. Thank you banget yo guys sudah memilih video ini untuk ditonton. Hopefully you can enjoy for this video guys. Sebelum saya melanjutkan videonya, yuk support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, lalu klik like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang tahu informasi seputar dunia wisata dan ikut virtual tour bareng sama saya. Dalam channel ini saya akan mereview banyak hotel dan destinasi wisata yang pastinya saya rekomendasikan untuk teman jalan semuanya. Oke guys, kita hayukeun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, kembali lagi bersama saya dalam vlog Alarian. Pagi ini saya sudah bersiap menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dari Kabupaten Purwakarta. Perjalanan dari sini ke Soekarno-Hatta kurang lebih sekitar 2-3 jam. Saya belum antigen, belum isi e-hack juga. Jadi insya Allah nanti begitu tiba di airport, saya akan langsung tes antigen dan mengisi form e-hack secara online ya. Dua hal itu wajib banget disiapkan sebelum kita melakukan penerbangan domestik. Oke, stay tune dalam vlog kali ini. Support saya dengan cara subscribe channel YouTube saya, tekan tombol like, komen, dan share video ini. Thank you. Oke guys, di video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari rumah menuju ke kota Medan. Saya akan awali perjalanan saya menuju ke Soekarno-Hatta menggunakan bus Damri. Kebetulan rumah saya deket banget sama Pool Damri Purwakarta ya guys. Ini saya tinggal di Kabupaten Purwakarta saat ini. Perjalanan dari Kabupaten Purwakarta menuju ke Soekarno-Hatta itu sekitar 2-3 jam. Di kondisi jalan normal infonya ya kalau misalnya amannya sekitar 3 jam lah guys. Ini penampakan bisnya dan saya akan segera berangkat guys. Oke guys, sekarang saya sudah berada di dalam bus Damri dari Purwakarta menuju ke Soekarno-Hatta. Perjalanan kurang lebih sekitar 2-3 jam. Sekarang jam 1 malam. Insya Allah mungkin akan tiba di airport sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari. Jadi masih sempat ada waktu untuk kita di swab antigen. Mudah-mudahan juga nggak ngantri ya, karena ini flight pagi, kemungkinan penuh. Tapi mudah-mudahan sesuai rencana. Terima kasih Pak. Oke guys, setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya saya sudah tiba di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Dari sini saya lanjut menuju ke bawah, tepatnya di shelter Kalayang Terminal 2 untuk melaksanakan swab tes antigen sebagai salah satu syarat sebelum saya terbang menuju ke Medan. Ya, sekarang shelter ini sudah beralih fungsi menjadi tempat swab test guys, karena memang kurangnya pengunjung akhirnya dialih fungsikan menjadi tempat swab test. Oke guys, ini saya sudah register, lanjut saya membayar dan lanjut dites seperti yang ada di video ini. Nah ini saya ditesnya itu langsung di 2 lubang ya guys, lubang hidung. Nah kalau misalnya swab test itu hanya hidung saja, kalau misalnya PCR itu dengan mulut guys. Dan hasilnya negatif alhamdulillah. Oke guys, sedikit cerita tentang Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini yang aktif hanya Terminal 2 dan Terminal 3. Untuk Terminal 1 saya pernah cek dan memang tutup terminalnya. Mungkin saat ini penumpang yang melakukan perjalanan domestik maupun luar negeri ya, apalagi luar negeri, sudah sangat berkurang ya guys. Jadi mungkin untuk efisiensi yang diaktifkan hanya Terminal 2 dan Terminal 3 untuk Bandara Soekarno-Hatta ya guys. Itu update tanggal 8 Juni pas saat saya mau terbang menuju ke Medan. Oke guys, setelah saya swab dan hasilnya negatif, saya lanjut menuju ke ruangan validasi untuk memvalidasi surat hasil tes swab antigennya. Tempat ruangannya seperti ini dan pastikan kalian sudah negatif dan harus dicap di tempat validasi ini agar nanti pas proses check-in berjalan lancar ya guys. Karena pas check-in pasti kita akan ditanya hasil tes swab antigen yang sudah divalidasi. Oke, selesai tes swab antigennya divalidasi, saya lanjut menuju ke Max Coffee untuk beristirahat. Saya kurang lebih sekitar 1,5 jam di sini sambil menunggu meja check-innya buka, guys. Nah, dari sini saya lanjut ke area check-in dan lanjut lagi menuju ke area boarding karena proses check-in di AirAsia itu hanya menggunakan counter yang mesin gitu loh, guys. Jadi kita nggak perlu ke meja check-innya. Oke, halo guys. Ini saya sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta.
Tadi saya tiba landing di Soekarno-Hatta itu jam 3 dini hari ya. Jadi tadi perjalanan sekitar 2 jam dari Purwakarta. Terus saya mampir dulu di tempat swab antigen di Terminal Kalayang. Habis itu lanjut nyari tempat nongkrong. Saya nemuin satu coffee shop. Saya nongkrong di situ sekitar 1,5 jam. Habis itu baru proses check-in. Setelah check-in saya menuju ke gate. Sekarang sudah jam 5 ya. Sudah waktu subuh, jadi saya akan sholat subuh. Habis itu lanjut ke tempat boardingnya AirAsia di Terminal 2, Gate D2 menuju ke Medan. Let's go. Oke, selesai proses check-in, saya lanjut menuju ke area boarding gate. Sebelum saya menuju ke boarding gate, saya sholat subuh dulu di musola yang ada di pojok. Sebelum kita masuk ke D2 tuh ada di pojok itu di musola Al-Mathar namanya itu. Nah, saya melaksanakan sholat subuh di sini. Saya pilih di sini karena nggak terlalu penuh juga sih saat itu dan musolanya juga bersih. Selain itu juga memang musolanya besar, nggak seperti di area boarding ya. Itu musolanya kecil banget, mungkin cuman cukup untuk 2 orang aja guys. Oke, selesai melaksanakan sholat subuh, saya lanjut menuju ke gate D2 untuk boarding. Jadi sebelum boarding kita nunggu di area tunggunya gitu guys. Ini kalau saya di Terminal 2 itu nggak tahu kenapa ya berasa mau terbang ke internasional. Karena memang dulu Terminal 2 ini adalah terminal penerbangan untuk internasional ya. Tapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi penerbangan domestik. Dan untuk penerbangan internasionalnya sudah dipindah ke area Terminal 3 semuanya guys. Walaupun saat ini Terminal 3 juga masih ada penerbangan domestik dari Terminal 3, tapi memang hanya khusus untuk penerbangan menggunakan pesawat Garuda dan Citylink guys. Sekarang saya sudah berada di area ruang tunggunya guys. Ini ruang tunggu sebelum kita boarding masuk ke pesawat. Kita akan cek dulu di area toilet dan musolanya. Seperti yang saya jelaskan, di area tunggu ini ada toiletnya dan juga ada musolanya. Nah, untuk laki-laki sebelah kanan, untuk perempuan sebelah kiri. Kita masuk ke area laki-laki tentunya. Ini ruangan toilet untuk buang air kecil dan ini untuk buang air besar. Jadi untuk buang air besar ada yang duduk dan ada yang jongkok guys. Ini wastafelnya tetap jaga jarak. Dan kita selanjutnya akan masuk ke area musola, tempat wudhu, dan untuk sholatnya itu ada namun kecil, mungkin hanya cukup untuk 3-4 orang aja guys. Oke, setelah cek di bagian toilet dan musola, saya lanjut ke atas untuk proses boarding menuju ke pesawat. Ini saya sudah mulai proses untuk masuk ke pesawat. Ini saya terbang ke Medan jam 7 pagi. Penerbangannya ini jam 6:15. Saya sudah proses boarding karena memang setengah jam sebelum biasanya pintu pesawat mulai dibuka. Oke guys, ini saya sudah masuk ke area cabinnya. Kebetulan masih kosong. Pesawat menuju ke Kuala Namu Airport ini terbang jam 7, tapi sekarang saya sudah berada di dalam. Kebetulan saya di kursi nomor 23F, sehingga saya masuk duluan. Tadi pas masuk kosong, tapi sebetulnya ini pesawatnya penuh kok guys. Duduk di area jendela itu menurut saya sih ada kepuasan tersendiri ya, karena kita bisa melihat pemandangan dari jendela. Khususnya nanti pas di atas guys, itu Masya Allah biasanya pemandangannya luar biasa sih, keren banget. Oke guys, sekarang saya sudah di dalam pesawat, sudah boarding. Ini sedang persiapan terbang. Oke guys, pesawat sudah mulai bergerak mundur. Ini tandanya kita sudah bersiap untuk take off. Saya terbang menuju ke Kuala Namu dari Bandara Soekarno-Hatta. Itu menggunakan pesawat AirAsia dengan harga yang luar biasa murah guys. Kemarin saya ikut annual pass atau best dealnya punya AirAsia. Jadi bayar 1.600.000, saya bisa terbang ke mana aja rute AirAsia, termasuk ke Bangkok dan Malaysia dengan hanya membayar Airpotex saja. Jadi saya terbang ke Kuala Namu ini dari Jakarta hanya membayar sekitar 190.000 untuk membayar Airpotex dari Jakarta dan dari Kuala Namu guys. Untuk harga segitu menurut saya benar-benar best deal sih buat saya ya, karena memang saya juga akan menggunakan tiket ini dengan sebaik-baiknya untuk membuat konten tentunya. Termasuk ke Medan ini, saya juga dalam rangka membuat konten guys. Mumpung tiketnya murah, karena kalau misalnya harga normal itu mungkin kita butuh uang sekitar 1-1,5 juta ya untuk penerbangan dari Jakarta menuju ke Kuala Namu, begitupun sebaliknya. Jadi return itu sekitar 1-1,5. Jadi saya prefer menggunakan best deal tiket ini sehingga lebih efisien tentunya, penerbangan menuju ke Kuala Namunya lebih murah gitu guys. Selain itu untuk penerbangan AirAsia dengan rute domestik, kita juga mendapatkan free bagasi sebanyak
15 kilo guys. Tidak seperti penerbangan internasional ya, yang biasanya per kilonya itu ada biaya untuk AirAsia. Sedangkan untuk domestik itu free bagasi sebesar 15 kilo. Lumayan kan guys? Jadi kita bisa bawa oleh-oleh nanti pas pulangnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang kalau duduk di pinggir jendela itu kita ada kepuasan tersendiri ya guys. Jadi kita tahu pemandangan dari atas nih Sumatera Utara seperti apa nih. Penampakan Sumatera Utara dari atas. Ini mungkin saya sudah di atas daratannya Kuala Namu ya. Deket lah dengan Kuala Namu. Anyway, Kuala Namu itu dia di daerah Deli Serdang ya guys, bukan di Medan. Jadi kita dari Deli Serdang itu butuh waktu lagi, butuh naik transportasi lagi, bisa menggunakan bis, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan Grab atau Gojek gitu ya, Gokar. Tapi saya memilih menggunakan kereta. Nanti saya akan review juga keretanya seperti apa guys. Oke guys, alhamdulillah saya sudah landing di Kuala Namu International Airport. Saya sangat terkesan dengan bandaranya yang luar biasa bagus, gak kalah dengan Terminal 3 yang ada di Soekarno-Hatta guys. Ngomong-ngomong, ini adalah kali pertama saya landing di Sumatera Utara, di Terminal Kuala Namu ini guys. Oke, bersiap turun dari pesawat. Ini adalah aturan baru saat pandemi. Jadi kita keluarnya itu nggak berbarengan ya guys, diatur. Jadi pengaturannya itu barisan pertama sampai ketiga, barisan keempat sampai keenam, barisan ketujuh sampai ke-9, dan seterusnya. Akhirnya saya juga ini ikut keluar. Saya di barisan nomor 23 guys. Oke guys, alhamdulillah saya sudah mulai keluar dari kabin pesawat. Kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam dari Jakarta menuju ke Kuala Namu ini, ke Deli Serdang. Alhamdulillah sudah tiba di Deli Serdang. Dan alhamdulillah di atas pesawat juga nggak ada macet guys. Nggak mungkin macet dong ya, kalau di pesawat macet ngeri juga tuh, nggak ada rest area soalnya. Oke guys, ini saya sudah mulai jalan menuju ke konveyor dari pesawat tadi. Jalannya lumayan jauh, tapi it's okay. Kita bisa melihat di sebelah kiri kita ada banyak pesawat yang parkir dan bersiap boarding juga, bersiap terbang juga. Nah ini kita mulai turun. Oh ya, sebelum kita keluar dari airport, siapkan barcode e-haq yang sudah diisi secara online melalui aplikasi. Karena sebelum kita keluar dari airport, kita harus menunjukkan barcode itu untuk bisa keluar dari airport. Ini kita lagi antri, tapi saya nggak ngerekam pas dicek barcode-nya ya guys. Ini saya udah melewati barisan pengecekan barcode guys. Welcome to Kuala Namu Airport, KNO ya guys. Ini luar biasa ya. Saya sekali lagi terkesan banget dengan airport ini. Luar biasa bagus. Ini saya sudah di area konveyor untuk pengambilan bagasi. Jadi kalau teman jalan ada yang bawa bagasi bisa diambil di konveyor ini. Konveyornya ada 8 yang disesuaikan dengan gate konveyor yang sudah tertera di tiket. Oke, setelah proses pengambilan bagasi kita lanjut keluar guys, dan kita disambut dengan ucapan selamat datang dari Bandara Kuala Namu. Terus juga kita akan disambut Solaria juga guys, di sebelah pintu keluar itu ada Solaria. Terus ada Royal Cafe di depan pintu keluar, ada AW juga. Jadi kalau misalnya kalian nunggu kereta ya sebelum menuju ke Medan, kalian bisa ngopi-ngopi dulu di sini, bisa makan dulu. Tadi kita lihat juga ada Indomaret, ada Bank BRI, Alfamart juga ada deh kalau nggak salah di sini. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi menuju ke Medan itu kita harus menggunakan transportasi lagi. Dari sekian banyak saya memilih kereta karena paling cepat dan paling murah saat itu. Infonya kereta lagi promo ya guys, jadi saya memilih pakai kereta. Promonya 50% loh. Lumayan kan? Oke, setelah membeli tiket saya lanjut menuju keluar dari bandara. Terus saya berjalan kaki sedikit, jadi ini posisi stasiunnya itu persis di seberang bandara, masih satu atap kok guys, jadi kalau hujan nggak kehujanan. Nah jalannya memang agak sedikit jauh. Terus saya juga memilih keberangkatan keretanya jam 11 lebih 10 supaya saya bisa melihat-lihat dulu di kawasan bandara Kuala Namu ini. Saya jujur masih terkesan dengan bandara ini guys, berasa di luar negeri gitu loh. Jadi alat transportasi publik yang mungkin terbaik ya buat saya dari Kuala Namu menuju ke Medan Station itu adalah menggunakan kereta ini guys. Jadi sudah sangat canggih ya guys, harganya juga murah sih. Oke, ini saya sudah berada di depan stasiun Kuala Namu dan ini jam keberangkatan kereta saya jam 11.10 dan insya Allah akan tiba di Medan Station jam 11.35. Oke guys, ini saya sudah berada di dalam stasiun Kuala Namu. Lihat, suasananya benar-benar kayak di bandara ya guys, dan bukan di bandara Indonesia, ini kayaknya lagi di luar negeri gitu guys. Menurut saya ini keren banget ya, suasana stasiunnya tuh udah modern banget. Ini untuk yang mau naik bis juga kayaknya bisa ya dari sini ya.
Kekurangan dari stasiun ini menurut saya sih hanya sedikit gerah aja ya guys ya. Mungkin AC-nya tidak dinyalakan full gitu guys. Ini ada ruangan VVIP tapi saya ragu itu untuk staff atau untuk penumpang. Jadi saya gak masuk. Setelah menunggu 10 menit akhirnya kita bisa masuk ke dalam kereta guys. Oke guys, saat ini saya sudah berada di terminal kereta api Bandara Kuala Namu. Jadi dari Bandara Kuala Namu menuju ke Medan itu butuh waktu lagi, butuh naik transportasi lagi menggunakan kereta api. Karena jaraknya lumayan jauh ya, karena beda kabupaten. Kuala Namu itu posisinya ada di Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Medan itu kabupaten sendiri, kota Medan. Kita sudah beli tiketnya, harganya 50.000, jaraknya sekitar 20 km dan waktu tempuhnya sekitar 20 menitan. Ayo kita naik keretanya. Oke guys, saatnya kita masuk ke dalam kereta dengan tujuan menuju ke Medan Station dari Kuala Namu Airport. Seperti yang sama-sama kita lihat, ini keretanya memang bersih, rapih, dan kosong ya guys. Mungkin karena memang belum normal kondisinya. Dan memang kereta ini disiapkan untuk penumpang pesawat, karena di cabinnya disiapkan untuk penyimpanan tas bagasi guys. Perjalanan dari Kuala Namu International Airport menuju ke Medan Station, kita akan tempuh dengan waktu kurang lebih sekitar 30 menit guys. Karena ini kereta cepat. Kalau menggunakan mobil, itu kurang lebih katanya sekitar 1 jam dengan biaya 130.000. Ini karena diskon, jadi kita dapat harga special rate yaitu 50.000 aja guys. Pastikan tiket yang kita beli tadi saat masuk kan kita kena barcode scan ya. Itu jangan sampai dibuang ya guys, karena nanti pas turun dari kereta kita akan dicek lagi. Jadi untuk bisa keluar dari stasiun kita harus menggunakan barcode tiket yang sama saat kita masuk dari Bandara Kuala Namu Airport. Di kondisi normal, Medan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia dan Singapura, tentunya selain Indonesia ya guys ya. Jadi nggak heran, memang sekarang karena COVID, orang-orang Malaysia dan Singapura itu nggak bisa masuk, sehingga keretanya kosong guys. Alhamdulillah guys, saat ini saya sudah tiba di stasiun Medan. Ini suasana kota Medan guys yang padat, banyak gedung guys. Oke guys, saat ini saya akan bersiap untuk turun dari kereta karena sebentar lagi saya sudah tiba di stasiun Medan. Ini saya sudah turun guys. Oke guys, saya akhiri dulu video vlog review kali ini perjalanan dari Purwakarta menuju ke kota Medan. Terima kasih kepada teman jalan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya berharap kalian terus ikuti saya di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Tekan like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini guys. Bantu saya yuk referensikan tempat mana yang bisa saya review untuk video berikutnya. Bantu saya informasikan melalui kolom komentar ya guys. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Rian pamit undur. Assalamualaikum.